Voice of Indonesia. Oke, kita akan membahas satu masakan yang terbaru menjadi sop terenak di dunia ya, yakni rawon. Oke, bersama narasumber kami ada Pak Suhardianto atau yang akrab Selamat disapa pagi, Pak. Pak Anto. Pak Anto, selamat bergabung. Apa kabar? Baik, Pak. Selamat pagi. Oke, Selamat hari Jumat Barokah. iya. Senang sekali Pak Anto bisa bersama kami. Kita ngobrol berbagi cerita tentang kuliner Indonesia ya Pak ya. Ya, Pak. Oke. Salah satunya adalah rawon ya Pak ya, yang menjadi masakan ataupun sup terenak di dunia loh bahkan ya Pak ya. Ya, di Asia sih waktu itu. Tapi ya, Sekarang terakhir di dunia Pak. Kalau Asia itu 2022 ya. dua ya. Luar Sekarang udah di biasa. dunia. Sekarang Masya Allah. di dunia. Nah, Pak Anto, kalau menurut Pak Anto sendiri, kenapa sih rawon itu enak banget begitu? Ya. Ya, dengan Pak... Dengan Agus Pak di studio. Oh, bagus ya yang kemarin. Iya. Ya. Ya, bagus. Selamat pagi. Assalamualaikum semua buat para pendengar atau pemirsa juga. Nah, saya Suhardianto atau Anto aja. Haha. Ya, kenapa rawon itu jadi dinobatkan sebagai sup yang terenak di dunia ya? Ya. Ya, karena memang mungkin hanya kita di Indonesia kali ya yang ada keluak. Oh, Keluaknya itu yang bikin aromatik, kental dan nikmat, gurih. Tapi memang tentu pengelola atau cara masaknya juga harus benar ya. Yang menjadi kunci utama untuk menjadi enak itu memang kaldunya ya. Cara mengolah kaldunya, menambahkan kaldunya. Kaldunya itu bisa berupa sandung lamur atau kalau orang bilang sekarang lemak jando. Kan ada sate jando marangi ya, itu bisa dijadikan kaldu masakan rawon ini. Dan tentu rempah-rempah lain seperti bawang merah, bawang putih lengkuas, standar ketumbar, kemiri, serai, kunyit, keluak itu sendiri yang paling utama. Cabai, garam, dan minyak sayur. Oke. Memang kadang-kadang ada atau udah Pak? Saya nyerah. Iya, gimana Pak Anto? Iya. Iya, artinya kadang-kadang masak dengan bumbu yang persis sama, tapi memang suka beda-beda hasilnya itu ya. Ini ya, karena standar untuk tesnya itu ya beda-beda ya. Orang yang harus punya itu ya. Tapi secara tampilan sama begitu ya. Yang namanya rawon itu sama. Hitam cirinya ya, manis. Hitam, ya. Oke, tapi tadi kata kuncinya adalah keluak ya Pak ya? Keluak ya. Keluak dan tadi lemak untuk ininya ya. Kaldunya ya. Kaldunya yang beda ya. Paling penting karena dari situ membuat keluak dan kaldu itu yang menjadikan enak. Ya, Pak Anto sebagai seorang foodies atau pencinta kuliner tentu sudah menelusuri nih sejarah dari rawon ini. Kira-kira yang bisa dibagikan untuk masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia yang belum tahu sejarahnya, tapi juga ini kan didengar dan ditonton di seluruh dunia ya. Apa sih sejarahnya itu seperti apa sehingga rawon itu kok masakannya beda ya dengan masakan yang lain? Ya, terus terang kalau secara detail saya juga kurang ini. Kemarin saya juga jadi browsing ke Google. Ya, memang asal usulnya dari Ponorogo ya, Madiun. Oke, Jawa Timur ya. Kebetulan saya orang Madiun, Bapak Ibu Madiun. Ya memang udah ratusan tahun ya, sudah ada di sana.
Dan memang masakan rawon itu hanya keluar saat-saat tamu dari yang penting atau biasa di Oke. kerajaan-kerajaan zaman dulu di sana itu Hmm. baru dikeluarkan untuk menjamu tamu kenegaraan atau ya tamu penting lah. Ya, ya, ya. Ah, Jadi memang itu apa namanya spesial lah, istimewa lah ya, masakan istimewa. Tidak iya, tidak semua masyarakat ketika itu bisa menikmati rawon ya, karena iya, dimasak atau disajikan memang khusus buat tamu saja gitu ya, Pak ya. Tamu istimewa itu juga ya. betul. Ya, Oke. karena ada malah kalau di luar negeri bilang black soup, Black soup ya. black soup. Oke, oke. Kayak kesannya ada magisnya. Padahal warnanya emang black Dan ya. Emang padahal hitam, memang warna karena keluak aja. keluak ya. Dan Ya, tadi bicara soal keluak itu memang hanya ada di Jawa Timur, di Madiun, atau enggak sih kalau itu mungkin sekarang ada di sudah beberapa ada di tempat mana-mana ya? di Jawa. Hmm, Tapi memang sangat sulit sekarang ya untuk mencari keluak yang berkualitas. oke. Karena makanya ya mungkin karena itu kadang ada masakan rawon yang kurang oke, ada yang terjaga mutunya jadi oke gitu kan. Ya, 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 ya. Oke. Nah, Pak Anto, kita ke cara membuatnya nih atau mengolahnya ya. Pak Anto kan Ya, fokus ke rawon, katanya juga ada rumah makannya nih yang memang eh, sebagai menu utamanya adalah rawon. Gimana sih Pak Anto? ya, Bisa digambarkan tidak cara mengolahnya atau memasaknya rawon ini? ya, bisa. Mhm. Karena setiap hari saya masak rawon. Nah, itu dia. Ya, kebetulan saya memang hobi, kebetulan usaha sedang sepi sejak pandemi, jadi saya balik ke usaha yang selaras dengan hobi. Oh gitu ya. Oke. Ya, ya, yang seperti saya sebutkan tadi, bumbu-bumbunya itu seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, Ya, ya. ketumbar, kemiri, serai, Mhm. kunir, ada sedikit jahe ya, biar nggak amis. Nah, terus ya garam tentunya ya, terus ada minyak nabati untuk menumis ya. Ya. Nah itu ada yang dihaluskan, Aha. ya kecuali mungkin serai, lengkuas atau jahe itu tidak perlu dihaluskan. Jadi yang Oh, dihaluskan oh tidak dihaluskan ya. Hanya ya dipotong-potong saja. ada yang paling penting satu lagi itu daun jeruk. Daun jeruk Oke. itu menjadikan lebih segar ya Lebih segar ya. Hmm. rawon ya. Nah, terus ya itu tadi ditumis, Aha. dimasukkan semua ditumis. Nah, baru setelah agak menghitam, baru dagingnya kalau saya ya daging dimasukkan, tumis lagi, baru kasih kuah air. Oke. Nah, untuk nanti setelah itu disajikan dengan pakai toge pendek khas untuk rawon itu. Toge Toge pendek. pendek, terus ada Kecambah kalau ya yang suka maksudnya ya. ya Kecambah itu atau toge kecambah, tapi oh, yang kaki pendek, yang ekor pendek, oh, oke, oke. ya bukan yang panjang. Mhm. Nah, terus ya kita kasih bawang goreng, kasih daun bawang di atasnya. Nah, kemudian teman makan rawon itu juga yang khas ya beberapa gitu. Mhm. Bisa kita sajikan dengan kerupuk udang. Nah, telur asin itu seperti wajib itu, telur asin dan tempe goreng. Ya, ya. Nah, satu lagi juga yang khas kalau saya itu sambelnya juga menjadikan pasangan yang itu sih kalau menurut saya kalau sambal terasi kurang pas ya. Kalau saya sambal mentah aja, sambal maksudnya kita tumis atau direbus, tapi kita tumis ya lebih Sambelnya supaya juga khas ya, tidak. Pak ya? Mm-mm. Hmm. Ya itu aja sih. Saya mau ada gambar-gambar tapi nggak bisa pakai tadi mau pakai handphone ini. Oh, share screen ya. Oke. Mm-mm. Tapi di situ keluaknya ada nggak, Pak? Bisa ditunjukin nggak? Ada sih. Eh, Coba, Pak. ini Pak, Oh, ini itu klub.
Oh iya hitam ya. Pulut hitam, Hitam ya. hitam sekali. Hitam sekali, betul betul betul. Iya, kalau bumbu-bumbu lain ya standar ya. Ah, yang lain standar ya. Itu Ya, bumbu wajib ada itu di setiap masakan ya. Kalau yang seperti mm, bawang merah, bawang putih, iya, dan iya. yang lain-lainnya ya. Rica juga Katanya rica. katanya Pak Anto kalau lagi masak rawon itu sambil ciat-ciat ya, Pak ya. Apa itu, Pak? Karena terinspirasi dari Kopingho katanya. Suka baca Kopingho ya, Pak ya. Itu Pak Tono itu. Betul, Ya Pak. itu hobi baca aja dulu. Oh, masih masih ada sekarang koleksi buku-buku Kopingho-nya. Sudah dihibahkan. Sudah dialihkan ke versi digital gitu ya. Iya sih, sekarang udah ada digital, Pak. Tapi kan kalau bicara tentang Kopingho di situ juga ada jurus-jurus yang emang digunakan buat masak gitu kan Pak ya kalau nggak salah ya. Oh, Betul ya Pak ya? Soalnya saya sih nggak iya, baca sih, cuma denger ceritanya aja Pak dari orang tua. iya, iya. Apa? Memang kalau Heeh. iya. Cina kan sangat kaya dengan masakannya ya, Ya. macam-macam ya. Jadi terinspirasi dari itu juga ya kadang Pak ya. Iya. Sambil ciat-ciat masaknya. Tapi yang paling pasti kalau bapak-bapak kalau masak itu pasti seru ya Pak ya. Bunyinya kelentang-kelentingnya lebih kenceng daripada ibu-ibu ya Pak ya. Iya, buat action. Kebanyakan action. Iya, iya, itu suka divideoin Pak ya. Tidak apa, Pak? Divideokan begitu. Terus diposting di media sosial, Bapak masak enggak? Iya, istri yang suka posting. Ah, berarti memang mengikuti perkembangan juga dan diposting selalu ya Iya, Pak ya. iya. Itu bagian dari promosi juga pasti gitu ya. Yang Oke. ya, Iya, ya. Oke, balik lagi ke rawon nih. Sebenarnya saya juga penyuka rawon dan terakhir sempat juga mencicipi rawon itu di salah satu depot legendaris di Malang, Jawa Timur gitu yang memiliki cita rasa cenderung hmm, manis, Pak. Jadi apakah ya. rawon ini dengan cita rasa manis memang demikian banyak ditemukan atau itu hanya di Malang saja atau di daerah lain beda atau bagaimana, Pak? Ya, kalau terlalu manis kurang enak kalau menurut saya ya. Itu mungkin karena kalau di Jawa Timur atau Jawa Tengah memang masakan itu kan cenderung manis ya. Mhm. Tapi kalau untuk kita konsumsi di Jakarta atau di Jawa Barat, mereka cenderung lebih suka asin. Ah, kalau saya sendiri mungkin tidak ada manisnya, Oh, ya lebih ke gurih aja. gurih ya? Oke. Ya, manis itu lebih ke selera ya. Mhm. Tapi mungkin menurut saya itu manis karena ya untuk mengakomodir karena dia di Jawa Timur Hmm. atau di daerah Jawa Tengah ke Jawa Timur sana kan lebih suka ke rasa manis. Ya. Kalau kalau Jawa ya, kalau di sini lebih suka asin. Jadi Pak Anto menyesuaikan lah dengan lidah orang Iya, sini ya. ah, Oke. Jadi itu hanya hanya menyesuaikan dengan iya, kesukaan dari ataupun karakter dari masyarakat setempat ya, iya, Pak ya. iya, Mhm. Nah, Pak Anto kalau misalnya rawon ini kemudian kan sudah menjadi sub terenak di dunia. Bagaimana nih pendapat Pak Anto untuk memasyarakatkan rawon ini lebih meluaskan ke negara-negara di luar Indonesia gitu? Setuju nggak kalau misalnya ada gerai-gerai ataupun rumah makan khusus rawon di luar negeri? iya. Ya memang sebaiknya kita dalam event-event yang internasional mungkin menjadikan rawon jadi masakan wajib yang disediakan untuk Hmm, khususnya mungkin untuk awal kita untuk menjamu-jamu tamu ya 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 ya. luar negeri internasional atau di istana karena rawon sudah ibaratnya terkenal juara
dunia, Ya, ya tentu itu baiknya wajib diperkenalkan di event-event tertentu tadi, ya, ya, ya. ada event internasional terutama ya. Apalagi kalau ada di luar negeri sana ada event juga, ya tentu diperkenalkan. Ya, mungkin itu pekerjaan Menteri Pariwisata kali ya. Ya, 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 ya. Pokoknya harus gencar dipromosikan lah, Pak ya, Iya. melalui perwakilan Indonesia di negara-negara Mm-mm. luar, ataupun juga diaspora yang ada di luar bisa membuka restoran ataupun rumah makan ya, Pak ya, yang menyajikan rawon. Oke. Iya sih, Eh, hmm? ada YouTuber orang dari Inggris itu juga kan dia memperkenalkan hampir seluruh masakan Indonesia. Ya, Rawon termasuk dapat penilaian yang bahkan di atas 10 gitu kan, padahal wow, maksimum 10 gitu. di atas 10 ya. Iya, Iya, makanya nggak heran ya gitu. kalau jadi juara ya. Heeh. Hari ini udah masak rawon, Pak? Siap Pak, siap masakannya. Oh, sudah siap. Wah, bisa Iya, ditunjukin kali di kamera begitu, Pak? Ada. ini Wah, Pak. wah iya kelihatan ya. Ya, Waduh, jadi pengen meluncur ke sana, Pak, merapat. oh enggak Pak, siap. Itu Kami di BSD Pak, oh, kayak di Tangerang Selatan, di Tangerang ya. namanya Hmm. Tombo Kangen Pecel dan Rawon. Oke, itu dia ya. Jadi Tombo itu kan obat kangen, obat rindu, masakan Jawa Timur. Ya, 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 ya. Pak, bisa disebutkan satu-satu, Pak? Itu yang di piring-piring itu. Sambil ditunjukkan juga kameranya. Ya. Ya ini rawon. Nah, biasanya ada kerupuk udang nih Pak. Oh ya. Kita taburin bawang goreng. Aha. Nah, ini sambal ini wajib ada. Dan ini yang toge pendek tadi Oh, oh saya. ya, ya, ya. Itu sambalnya sambal Ah, merah ya, Pak ya? Cabai merah ya? ya, Oke. biasanya ada yang suka minta juga tambahan eh ini ya, Pak, gorengan apa? Ap- Empal sama paru goreng. Oh, empal dan paru itu ya. Oke. Ya, Lalu itu ini gorengan, Pak ya? penyajiannya kita begini. Ya. Oh ya, 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 ya. Terus, nah Itu ini wajib nih tempe, tahu apa telur asin ya. dan lalapannya biasanya irisan timun. Oke. Itu keluak ya tadi Ada ya. juga yang minta gorengan, ada tahu isi, ada bakwan goreng. Lengkap komplit ya. Itu Ya ini bumbu-bumbunya. bumbu-bumbu yang saya sebutkan tadi Ya, ya ya, standar ya. lah, nggak ada yang istimewa. Itu di blender atau dihaluskan manual, Pak? Ya yang kayak daun jeruk apa Hmm. apa sereh Ya. ini tidak dilembutkan atau tidak dihaluskan, tidak di blender, tidak di mixer. Yang Hmm. mixer mungkin cabai, bawang-bawangan, kemiri, ya tambahin garam, merica, Oke. gitu aja sih Pak. Ya. Kaldunya disembunyikan ya, Pak ya? Kaldunya tidak dihidangkan, maksudnya biang kaldunya Pak. Ya, oh Itu bisa gitu. dari iga, dari brisket yang tadi saya sebutkan, jando, lemak jando, Aha. sama atau karena orang nggak suka lemak. Ya, 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 Kita ya. pakai Pak, daging sengkel, Daging sengkel ya istilahnya. dagingnya sengkel, Ya, ya. jadi tidak ada lemak. Oke, jadi murni daging semua. Ada yang kelihatan itu, tapi itu bukan lemak, itu otot. Oh, yang agak putih-putih itu otot sebenarnya, bukan lemak Ya ya. bukan putih-putih itu otot, bukan lemak. Mm, mm. Itu berapa lama, Pak, masaknya itu sampai Masaknya sampai jadi itu? sama dari mulai cuci daging, potong-potong sejam lah. Sejam ya? Iya, Hmm, sejam sudah siap. lumayan ya. Kan Hmm. sekarang ada presto ya Pak. Oke. Untuk dagingnya ya, Pak, supaya Ya, lembut begitu. ya, Hmm, 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 hmm. Oke. lembut. Itu sendirian, Pak, tidak ada asisten, Bapak? Oh, Maksudnya masaknya waktu ketika masak itu sendiri ya? ya persiapan potong-potongnya mungkin asisten. Pada saat mengelola masak, mencampur dan segala macamnya saya. Oh, baik, baik. Karena harus sendiri ya, Pak ya, karena ada rahasia-rahasia yang yang tidak boleh semua orang tahu gitu ya, Pak ya.
Oke. Baik, Pak Anto, itu apa namanya rawon ini menu andalan di resto milik Pak Anto ya? Ada yang lain juga mungkin ya selain rawon Ya, yang disukain yang lain kuliner khas juga apa itu Pak? ya sebenarnya di andalan, tapi alhamdulillah rata-rata puas. Bukan promo nih. Jadi kita ada pecel Pak, pecel Madiun, khas Madiun Oh rawon. semua khas Madiun ya? Hmm. Terus ada rujak cingur, Oh rujak cingur, ya ada oke. tahu telur, Aha. dan ada lagi yang spesial itu kepala ikan Pak. Kepala ikan apa itu Pak? Kakap? Gulai kepala ikan, kakap dan salmon. Oh Kakap dan salmon Pak. kakap merah ya? Ya, Oke. kakap merah. Ya. Itu mengundang selera semua itu ya Pak ya? Pernah ada Pak turis-turis yang Ya datang harus makan di coba situ tuh Pak? bagus. Sini sama Pak Tono. Insya Allah nanti saya ke sana dengan teman-teman. Ada pernah turis Pak yang datang makan di tempat Bapak? Belum nih, belum Pak. Nanti kita arahkan ke situ ya Pak ya. Ya, Turis-turis semua ya, karena ada juga ternyata di ya. Tangerang Selatan. Oke, kemudian balik lagi nih ke rawon ya. Kan identiknya Pak kalau makan rawon itu temennya telur asin. Gitu ya Pak ya? Ya, Tempe tadi. Itu memang demikian ya Pak ya? kenapa? Memang harus telur asin atau ada bisa teman-teman Iya, yang lain? cocok aja Pak. Cocok. Oh, gitu ya. Bisa diganti dengan yang lain Pak? Cocok. Misalnya apa gitu? Nggak bisa ya? Ya, Nggak cocok kalau yang lain. balik ke selera sih Pak. Gitu ya. Mau makan telur dadar, telur ceplok. Tapi Ya, kebanyakan telur asin ya Pak ya? ya, ya, ya. Oke, baik. Nah, terakhir barangkali ya pesan-pesan lah untuk pendengar Voice of Indonesia di seluruh dunia dan juga di Nusantara yang suka dengan rawon ataupun masakan kuliner khas Indonesia yang lain. Silakan Pak, apa Pak? Ya, terima kasih Pak Agus. Rawon memang salah satu masakan tradisional dari Jawa Timur dan sudah dari nasional menjadi sekarang terkenal internasional, secara internasional. Ya. Oke, mari kita sama-sama melestarikan warisan leluhur nenek moyang kita dengan mengenalkan masakan terutama rawon ini pada ya teman-teman dulu dekat atau saudara, karena banyak juga yang mungkin nggak kenal keluak gitu. Ya, betul. Saya juga baru tahu Pak. Ada nyeri gitu dengan hitamnya gitu kan. Ya. Tapi alhamdulillah banyak anak-anak yang datang ke resto saya juga akhirnya malah jadi bungkus gitu kan untuk pulang karena anak-anaknya senang, cocok. Jadi jangan takut mencoba. Baik. Jadi Ya memang itu aja sih. harus mencoba dan ada kemauan untuk berinovasi begitu ya Pak ya. Iya Pak. Tapi tidak merubah kekasannya gitu ya secara tradisional. Ya. Rawon itu seperti itu ya sebaiknya ya seperti itu ya supaya menjadi sesuatu yang dikenal luas ya Pak ya. Kalau dirubah Ya. misalnya dirubah jadi bening kan jadinya aneh ya Pak ya. Iya. Baik. Ada Pak yang ya. mirip rawon dari masakan Betawi ya Pak ya. Oh ya, apa itu Pak? Nah, cuman bedanya dia nggak pakai keluak gitu aja. Oh ada Tapi ya? ya enak juga sih. Apa Mungkin itu Pak? akan menjadi menu di resto saya juga ya. Cuman biasanya pakai dagingnya iga gondrong istilahnya. Oh oke. Nama masakannya apa Pak? Kita sebutnya namanya sayur kuning. Sayur kuning. Ya. Ya. Itu spesial juga bagi orang-orang Betawi ya Pak. Kebetulan istri saya orang Betawi. Ya. Oh gitu ya Pak ya. Nah ini juga pengembangan nih berarti dari Pak Anto. Ada juga masakan di luar Madiun ya yang diolah nantinya di restonya Pak Anto ya. Oke.
Baik, semoga sukses Pak ya, Pak Anto dengan kulinernya dan juga bisnisnya, serta tentu di balik itu juga mungkin ada yang ingin literasi ke tempat Bapak juga bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Anto ya. Silakan. Oke, terima kasih Ya, kebersamaannya di Voice of Indonesia, Pak Anto atau Pak Suhardianto ya Pak ya, lengkapnya, ya, Pak. yang sudah memberikan banyak cerita dan juga literasi lah bagaimana rawon ini menjadi salah satu masakan khas Madiun yang juga dinikmati dan disukai oleh masyarakat seluruh Nusantara di tanah air dan sekarang sudah juga disukai oleh masyarakat dunia ya. Sukses untuk rawon, sukses untuk Pak Anto dan juga Indonesia ya. Kita jumpa lagi pendengar di Keliling Indonesia edisi selanjutnya dengan topik bahasan yang berbeda pastinya. Tetap di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.